rakyat itu yang akan dikejar terus-menerus oleh mahasiswa. Jadi sekali itu diucapkan, maka tidak mungkin ada nego bahwa oke, nanti kita kabinet masih hitung yang mana yang koruptor, yang mana yang masih bisa diampuni. Kan bukan itu. Bagi mahasiswa bukan itu kalkulasinya. Tetapi ada semacam contoh atau modeling atau model yang mereka bisa lihat, oke, berarti ada kabinet yang sudah direvisi, maka mereka akan lihat menteri mana yang hari ini di-reshuffle. Menteri yang sana kenapa belum? Bukankah menteri yang sana yang disorot banyak oleh mahasiswa atau oleh media massa sebagai pembuat kebijakan yang ngaco tuh? Bukankah menteri sana yang dianggap sebagai bagian dari proyek Jokowi untuk dijadikan sebagai mesin penambang uang di era 10 tahun terakhir? Kan semua itu yang ada di dalam sebut aja background belief, latar belakang keyakinan dari para mahasiswa bahwa ada yang disembunyikan di dalam kabinet Pak Prabowo itu. Yaitu apa? Ya disembunyikan untuk melindungi sebut aja melindungi kejahatan politik atau kejahatan ekonomi dari Presiden Jokowi. Kan mahasiswa selalu dibiasakan oleh seniornya, oleh dosennya untuk berpikir mencurigai kekuasaan yang ada sebelumnya. Nah, itu juga bagus bahwa mereka anak-anak muda ini tahu bahwa justice itu harus ditagih sampai ke akar-akarnya. Jadi saya anggap aja bahwa reshuffle hari ini itu oke, itu pintu masuk untuk percakapan antara istana dengan kalangan BEM mahasiswa, supaya tuntutan mahasiswa itu tidak sekedar dianggap sebagai ya kemarahan yang direkayasa. Memang mereka merekayasa sendiri kemarahannya karena melihat bahwa harapan untuk melihat Indonesia yang bermutu dengan kepemimpinan yang otentik dari Presiden Prabowo tidak mereka temukan. Jadi sekali lagi, psikologi kampus ingin supaya Presiden Prabowo menampilkan kepemimpinan yang betul-betul otentik dia. Dan itu yang memungkinkan orang percaya bahwa ada harapan. Dan selama itu tidak dilakukan, maka mahasiswa punya pikiran sebaliknya, bahwa ide dan pikiran Pak Prabowo sebagai Presiden itu tidak bedanya dengan ide dan pikiran Pak Jokowi. Apalagi di dalam kabinet itu tetap ada wakil presiden, itu Pak Gibran, yang pasti melapor ke bapaknya setiap kali habis sidang kabinet kan. Jadi mahasiswa punya kecurigaan psikologi semacam itu, punya hermeneutic of suspicion, itu keinginan untuk tahu, dan karena itu mereka mencurigai. Jadi kita mesti anggap ini adalah latihan berpikir kritis dari kalangan mahasiswa untuk menemukan apa aja yang masih disembunyikan oleh kabinet hari ini, dan itu yang akan mereka tagih setiap hari pasti.